Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustadz, dari Pak Ari Jatmiko. Izin bertanya Ustadz, semoga Allah merahmati antum sekeluarga. Bagaimana kiat menyemangati anak dengan tipikal mohon maaf cengeng, padahal dididiknya tidak begitu dimanjakan dan dibiasakan hidup sederhana. Seperti itu Ustadz. Nah, ya hibati fillah. Setiap orang ini lahir membawa karakter. Jadi lahir membawa karakter. Ada yang karakternya baik, ada yang karakternya kurang baik. Ketika ada seorang sahabat, Al-Ashaj ibn Abdul Qais, datang menjadi salah satu delegasi bangsa Arab kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada dia, Inna fika khallatain, atau khaslatain. Engkau memiliki dua karakter, dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Al-hilm wal-ana. Hilm itu tabah dan gak tergesa-gesa orang. Dia bertanya, Ya Rasulullah, akhuluqaini takhallaqtu bihima am jibillataini jabalani Allah alaihima. Itu tuh, dua sifat itu apakah akhlak karakter yang aku usahakan atau karakter yang aku dilahirkan dengannya. Allah menciptakanku di atasnya. Nabi SAW mengatakan bal jibillatun jabalakallahu alaihimah. Tapi itu adalah karakter yang sudah Allah tanamkan kepadamu sejak engkau lahir. Jadi kondisinya tadi ada anak-anak yang memang cengeng. Ada anak-anak yang pemalu. Ada anak-anak yang lahir memang bakhil. Pelit. Kikir dia. Tapi ternyata itu bisa dirubah. Bagaimana merubahnya? Yang pertama adalah dengan berdoa lagi. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah yang menciptakan dia di atas itu? Nah. Kita pun jamaah. Perlu sering-sering membaca doa yang dibaca Nabi SAW. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluq. Ya Allah, engkau indahkan rupaku, indahkan perilakuku. Allahumma hdini li ahsan akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau ya Allah. Bagi anak kita, ya, tadi kita berdoa memohon kepada Allah buat dia. Kalau dia sudah bisa berdoa, kita ajarkan doa itu. Kemudian setelah itu, perlu ada pembiasaan. Jadi mendidik karakter ini kadangkala dengan cara menumbuhkan di dalam dirinya itu al-wazi', dorongan yang kuat di dirinya untuk jadi orang baik. Untuk tidak cengeng. Memang langkah pertama adalah iman. Kemudian yang kedua bisa jadi dengan cerita. Dengan mempertontonkan kepada dia. Bahwasanya yang dia lakukan itu gak baik. Inilah yang baik seperti ini. Contoh ada anak kecil takut sama sapi. Takut, wah. Kemudian dikasih contoh. Bapaknya datang, nih pegang kayak gini. Gak apa-apa, gak marah sapinya. Bukan ditakut-takutin. Engkau kalau gak pegang tuh sapi, tak lemparkan ke sapi. Tambah nangis dia. Tapi ketika orang tuanya kasih contoh ini itu, dia merasa aman. Oh ternyata gak apa-apa ya. Maka dia akan niru. Kemudian juga jangan ketika anak itu melakukan kesalahan, orang tua itu malah marah-marah sama dia. Menambah dia lebih cengeng lagi. Tapi kuat, enggak, engkau enggak apa-apa. Engkau pemberani. Jadi pujian-pujian ini juga untuk menumbuhkan kepercayaan dia kepada dirinya. Sambil tadi dipercontohkan, ditampakkan kepada dia bahwa sebenarnya enggak perlu dia nangis kayak gitu sebenarnya. Dia sebenarnya mampu untuk tidak menjadi cengeng. Kadang-kala cengengnya itu karena enggak mau berbagi. Diambil barangnya nangis ya.
Bagaimana kita mengajari kepada dia bahwa berbagi itu indah loh. Kita kasih kepada ini ya. Abah kasih ini umpamanya ada kue 10, nah, engkau bagikan ke teman-temanmu. Nanti abah kasih 2 engkau. Oh, dia senang dia bagiin. Dia mendapatkan kebahagiaan tersendiri nantinya. Yang itu akan menjadi karakter setelah berulang-ulang dilatih seperti itu, lama-kelamaan dia jadi orang yang dermawan, yang tadi ketika kuenya diambil dia nggak nangis, ini itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.